Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua para pembelajar, semoga hadirnya PPPT ini bermanfaat bagi kalian semua di dalam mengajarkan materi pendidikan agama Islam tentang bahaya minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi para pengajar yang hebat. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengajar, selamat berproses demi kemajuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi bahayanya minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Sebelum kita mengetahui bahaya dari minuman keras, maka kita perlu mengetahui pengertian minuman keras itu sendiri. Pengertian minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Arti lain dari minuman keras yaitu bahan cair yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau dengan cara yang lain. Kita bisa melihat orang yang mengkonsumsi minuman keras biasanya mengalami kehilangan kesadaran, meracau, berjalan tidak seimbang, yang hal tersebut dikarenakan kandungan dari minuman keras itu melemahkan saraf kesadaran seseorang, yang semua itu dihasilkan dari proses yang berbeda-beda. Ada minuman keras yang berproses dari peragian, disuling, ataupun dengan cara-cara yang lain untuk menghasilkan alkohol yang tinggi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, minuman keras memiliki dampak yang sangat buruk bagi seseorang, yang dampak itu terkadang tidak disadari bagi orang yang meminumnya. Bahkan akibatnya tidak cukup merugikan diri orang itu sendiri, bahkan diri orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba kita perhatikan akibat nyata minuman keras yang sering kita lihat di dalam masyarakat, terutama bagi kesehatan. Yang pertama, minuman keras menyebabkan kerusakan saraf, sehingga saraf mengalami kelemahan. Pada akhirnya manusia akan mengalami stroke. Yang kedua, menyebabkan gangguan jantung. Artinya dia sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kemudian akan merusak sistem metabolisme tubuh, sehingga seseorang tidak memiliki keseimbangan di dalam pencernaan tubuhnya, sehingga dia sering mengalami sakit atau sesuatu yang tidak normal pada sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, mengalami gangguan sistem reproduksi. Yang ini sangat berbahaya pula. Sistem reproduksi yang terganggu menyebabkan seseorang sulit memiliki keturunan, baik itu pun orang laki-laki ataupun orang perempuan. Karena sifat dari minuman keras melemahkan sel-sel yang aktif pada diri seseorang, sehingga reproduksi yang normal pada dirinya tidak dapat terjadi.
bahkan mengalami gangguan sehingga terjadi kemandulan. Kemudian minuman keras dapat menurunkan kecerdasan, melemahkan sel-sel otak untuk berfungsi secara maksimal, mencerna, berproses atas ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Karena sistem saraf yang lemah sehingga dia tidak mampu berpikir lebih baik dan lebih rasional. Badan akan mengalami kenaikan berat. Kemudian terjadinya gangguan fungsi hati yang menyebabkan seseorang mengalami darah tinggi. Anak-anak sekalian, mungkin kalian belum tahu bentuk dan gambar dari minuman keras, tetapi ini adalah sebagian contoh gambar yang kalian tidak perlu untuk mencobanya. Karena sekali kalian mencoba, maka sama saja kalian mencoba terjun ke dalam jurang yang sangat dalam. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan, no. Anak-anakku yang Bapak banggakan, banyak sekali tindak kriminal yang terjadi akibat dari miras. Dan ingat, tampaknya remeh, sepele, tetapi yang terjadi, naudzubillah summa naudzubillah, seseorang bisa membunuh karena hilangnya ingatan setelah meminum minuman keras. Seseorang tega menganiaya karena setelah dia minum minuman keras. Kemudian seseorang bisa melakukan tindak pemerkosaan, bahkan berzina dengan orang yang sedarah karena minum minuman keras. Naudzubillah ya Allah. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi di dalam ayat itu menjelaskan, perbuatan minum minuman keras adalah perbuatan setan yang harus kita hindari jika kita memang ingin menjadi orang yang beruntung. Sebab minuman keras lebih banyak membawa kerusakan, kerugian daripada keuntungan yang dapat dinikmati. Anak-anakku yang Bapak banggakan, coba perhatikan orang yang mati dalam keadaan minum minuman keras, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Tetapi jika dia mau bertobat, Allah akan memaafkannya. Tetapi jika dia mengulanginya dan dia dalam keadaan mabuk, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Khobal. Apakah neraka Khobal itu? Tanya sahabat kepada Nabi. Nabi menjawab, Khobal adalah prasarana dari para penduduk neraka yang sangat busuk baunya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, orang yang biasa minum minuman keras
dalam Islam dia harus dikenakan hukuman, yaitu dipukul sebanyak 40 kali, dan sholatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu anak-anakku, berhati-hatilah kalian dalam pergaulan. Minum minuman keras, narkoba mengancam kalian setiap saat, karena pergaulan sangat cepat menular dan mempengaruhi yang lain. Maka berhati-hatilah anakku. Hikmah larangan minum minuman keras, coba perhatikan. Allah adalah zat yang sangat menyayangi hambanya, melarang perkara yang diharamkan karena ada hikmah di dalamnya. Hikmah itu adalah: 1. Minuman keras berbahaya bagi kesehatan, akal, jiwa, dan pikiran. 2. Miras berbahaya bagi harta benda, karena seseorang bisa menghabiskan harta bendanya karena kecanduan miras, bahkan narkoba. Naudzubillah. Yang 3, miras berbahaya bagi masyarakat karena meracuni generasi-generasi muda, sehingga mereka akan gagal menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Pikirannya lemah karena telah teracuni oleh miras, bahkan narkoba. Dan yang 4, berbahaya terhadap agama. Seseorang bisa tidak sempurna sholatnya karena dalam keadaan mabuk, hilang ingatan, hilang kesadaran, dan itu termasuk perkara yang membatalkan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah dari perbuatan minum minuman keras. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.